Halo guys, ada sebuah kejadian paling memilukan bagi pesepak bola junior Thailand beserta pelatihnya. Mereka terjebak selama 18 hari di Goa Pham Luang. Berita ini membuat gempar seluruh dunia karena sampai menurunkan kurang lebih 5.000 relawan untuk menyelamatkannya. Tak hanya itu, kejadian ini bahkan sampai dijadikan film dengan judul 13 Life yang rilis pada tahun 2022. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari anak-anak dari tim sepak bola junior yang sedang melakukan latihan pada Sabtu sore 23 Juni 2018. Setelah selesai latihan, mereka seharusnya pergi ke rumah anak bernama Prem untuk merayakan ulang tahun. Tapi karena masih ada waktu sebelum acara, mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan sebentar ke gua. Salah satu dari mereka izin untuk pulang karena harus membantu ayahnya memasak untuk pesta Prem. Mendengar anak-anak akan pergi ke gua, pelatih mereka memutuskan untuk ikut menemani agar mereka tidak pulang terlalu gelap. Total ada 12 anak dan satu pelatih yang pergi ke wisata Gua Tham Luang dengan menggunakan sepeda. Pukul 3 sore mereka sampai di gua. Tidak lupa sebelum masuk, mereka memberi hormat pada patung Putri Nang Nong yang dipercaya masyarakat setempat sebagai penjaga gunung. Ketika mereka sampai di ruang 3 yang berjarak sekitar 800 meter dari pintu masuk, tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi hujan deras. Waktu semakin sore dan hujan deras tak kunjung berhenti. Orang tua dari anak-anak tersebut mulai khawatir karena mereka belum juga pulang. Anak yang sebelumnya tidak ikut pergi ke gua kemudian memberitahu bahwa setelah selesai latihan, anak-anak tim bola pergi ke gua sebelum pulang. Semua orang tua yang sudah berkumpul di rumah Prem untuk merayakan pesta ulang tahun akhirnya bersama-sama pergi ke gua menjemput anak-anak. Kekhawatiran mereka bertambah setelah mendengar berita kalau musim hujan datang lebih awal. Setiap tahun Goa Tham Luang akan banjir ketika musim hujan datang. Ketakutan mereka terjadi. Sampai di sana, gua sudah terendam banjir. Mereka pun segera menghubungi pihak berwajib untuk meminta bantuan. Sekitar jam 1 dini hari, Angkatan Laut Thailand atau Navy SEAL datang membawa sejumlah peralatan selam. Hujan masih juga tidak mereda yang membuat gua semakin terendam air. Kapten Arnon, penanggung jawab lapangan dari tim SEAL, melapor pada gubernur yang saat itu datang ke lokasi bahwa timnya akan mencoba menyelami gua. Seorang pria Inggris bernama Fern sudah pernah memetakan gua. Dia menjelaskan bahwa gua tersebut memiliki beberapa tikungan sangat tajam dan sangat sempit. Namun ada juga ruangan yang cukup besar. Dia belum pernah masuk ke dalam gua saat banjir. Tapi menurutnya harus agak gila untuk melakukannya. There's some pretty tight corners in there. I haven't been in when it's flooded. It's a whole nother game. You have to be a bit nuts. A real squeeze. But there's some big chambers too. Pukul 5 pagi, tim SEAL yang menyelam akhirnya kembali. Sayangnya, mereka tidak menemukan anak-anak tersebut. Beberapa mengalami luka akibat minimnya jarak pandang dan ruang gerak di dalam gua. Besarnya arus banjir juga semakin menyulitkan mereka untuk bergerak. Di hari kedua, petugas gabungan dan relawan mulai berkumpul membantu penyelamatan. Mereka bekerja sama memasang pompa untuk mengeluarkan air dari gua. Seorang insinyur air dari Bangkok bernama Tanet Natisri menemui salah satu warga yang katanya paling mengenal area gunung. Dia hanyalah relawan, tidak ditugaskan oleh pemerintah. Tanet memberitahu kalau air yang membanjiri gua asalnya dari atas bukan dari bawah. Dia berkata tidak bisa menunggu pemerintah bergerak. Air dari gunung harus dicegah masuk ke dalam gua. Sebab itulah dia meminta bantuan untuk menemukan semua dolin atau lubang tanah yang mengarah ke gua. ผมชื่อธเนศ นาทิศศรีครับ ผมเป็นวิศวกรน้ำจากกรุงเทพ คือจะให้รออะไรจากทางการตอนนี้คงไม่ได้แล้วเนาะเราต้องหารูรั่วแล้วก็กันน้ำให้ไปทางอื่น Orang tersebut kemudian mengajak Tanet masuk ke dalam hutan dan memberitahu semua dolin yang dia ketahui.
Sampai hari kelima, anak-anak yang terjebak belum juga ditemukan. Seorang penyelam dari Inggris bernama John memberitahu temannya yaitu Rick kalau nama mereka berdua masuk dalam daftar penyelam penyelamat yang diberikan pemerintah Thailand. Mereka berdua mengenal Fern, orang yang memetakan gua. John menjelaskan, meski itu hanya gua turis dan terlihat mudah, akan tetapi, kata Fern, saat banjir gua tersebut mustahil dilalui. Lalu John bertanya apakah Rick mau pergi ke sana? Jika tidak, dia akan mengajak Jason. Rick tadinya ingin pergi setelah ada permintaan resmi untuk mereka, namun John ingin pergi secepatnya ke sana. John yakin permintaan tersebut akan datang sebab Fern sudah merekomendasikan mereka berdua kepada gubernur setempat. Kasus ini mendapatkan perhatian serius di berbagai negara. Lebih dari 1.000 relawan berkumpul dari seluruh dunia. Upaya penyelamatan terus ditunda akibat memburuknya kondisi di dalam gua. John dan Rick akhirnya sampai di Thailand. Begitu sampai, mereka langsung bersiap untuk menyelam. Kapten Arnon mencegah mereka memasuki gua karena saat itu gua sedang ditutup. Tidak lama kemudian, Fern menghampiri. Dia menjelaskan kepada Kapten Arnon bahwa John dan Rick adalah orang-orang yang dia rekomendasikan pada gubernur. Meski John sudah memberitahu bahwa mereka dari Badan Penyelamat Gua Inggris, Kapten Arnon tetap menganggap mereka tidak berpengalaman. Fern pun mengatakan kalau mereka berdua sudah melakukan penyelamatan gua di seluruh dunia. John kesal, mereka mempeributkan hal tidak penting di saat anak-anak yang terjebak belum ditemukan. Fern menenangkan John, dia memberitahu kalau Kapten Arnon hanya tak mau ada orang asing meninggal di sana. Rick pun berkata, dia dan John tidak akan meninggal, juga tidak tertarik untuk meninggal. They've done cave rescues all over the world. Yeah? Look, John, just a sec. Look, lads, it's just... We won't die. I have zero interest in dying. We can die. Setelah akhirnya mendapat izin menyelam, Fern menjelaskan singkat bagaimana medan ekstrim yang akan dilalui. Di dalam gua sudah ada tali yang dipasang oleh tim SEAL yang menyelam sebelumnya, sebagai tanda batas penelusuran sekaligus membantu bergerak ketika melawan arus. Setelah hampir 40 menit menyelam, mereka sampai di pertigaan gua yang jaraknya 1,6 km dari jalan masuk. Tali dari tim SEAL juga berhenti sampai di pertigaan tersebut. Anak-anak belum juga terlihat. Tiba-tiba, bebatuan kecil di dalam gua runtuh terdorong air. Mereka yang tadinya akan lanjut menelusuri, memutuskan untuk kembali. Di area tempat pompa air dipasang, seorang petugas yang sebelumnya sedang memperbaiki pompa terlihat panik sendirian sebab air semakin tinggi. Jarak untuk keluar tidak terlalu jauh, hanya butuh menyelam sebentar saja. Petugas tersebut berkata dirinya bisa berenang. Rick kemudian meminjam masker wajah dan selang oksigen milik John untuk membawa petugas tersebut berenang keluar. Begitu mulai menyelam, petugas tersebut mengalami serangan panik yang membuatnya terlepas selang oksigen. Untungnya, Rick berhasil memegangnya dan memasangkan kembali alat bantu nafas. Petugas tersebut mengalami luka di kepala karena terbentur langit-langit gua. Setelah mengetahui John dan Rick hanya berhasil sampai pertigaan, Kapten Arnon seakan ingin menunjukkan pada gubernur bahwa mereka tidak lebih baik dari tim SEAL. Gubernur berkata, dia hanya mencoba semua pilihan yang ada. Sebelum keluar dari gua, mereka melihat para orang tua sedang berdoa kepada Putri Nang Nong atau Putri Tidur. Fern pun menjelaskan bahwa masyarakat percaya gunung tersebut milik Putri Nang Nong. Ketika dilihat dari kejauhan, gunung akan tampak seperti putri yang sedang tidur. Entah apa alasannya, masyarakat juga meyakini anak-anak di dalam gua terjebak karena air mata Putri Nang Nong. Di hari ke-7, tim SEAL kedatangan anggota lain bernama Saman. Dia adalah bawahan Kapten Arnon selama 10 tahun. Informasi yang media beritakan semakin membuat khawatir. Oksigen yang menipis di dalam gua akan membuat anak-anak yang terjebak menghirup terlalu banyak karbon dioksida yang beracun bagi tubuh. Ayah Prem saat itu menghampiri tim SEAL. Dia sebenarnya tidak tahu anaknya masih hidup atau tidak. Namun, dia meminta tolong untuk menemukan anaknya dalam keadaan apapun.
Gubernur bersama tim penyelamat lainnya mengadakan rapat untuk membahas kelanjutan upaya yang akan mereka lakukan. Gubernur memberitahu dugaan keberadaan anak-anak, yaitu di area pantai Pattaya yang ada di dalam gua. Gubernur mengatakan dengan air yang tinggi, jarak pandang rendah, dan ruang gerak yang sempit membuat tim penyelamatnya tidak bisa masuk. Jadi dia bertanya kapan mereka akan mulai kembali memasuki gua dan siapa yang akan masuk. Komandan SEAL berpendapat hujannya harus berhenti dulu agar pompa air bekerja, barulah tim SEAL bisa masuk. Tidak bermaksud menyinggung, John mengatakan kalau tim SEAL terlatih di laut terbuka bukan tempat tertutup. Sedangkan dirinya dan Rick sudah menyelam di gua selama 30 tahun. Butuh pola pikir tertentu untuk menyelam di gua, teknik pernafasan dan cara khusus bergerak yang semuanya sangat berbeda dari menyelam pada umumnya. Dalam hal ini, John dan Rick ingin menegaskan merekalah kandidat yang paling memungkinkan untuk memasuki gua. Kapten Arnon adalah penanggung jawab lapangan untuk tim SEAL. Jadi, mengenai orang selain timnya, keputusan ada pada gubernur. Sayangnya, gubernur masih takut mengambil resiko sehingga proses evakuasi kembali ditunda menunggu hujan berhenti. That's for the governor to decide. No one will go in for now. We wait for the rain to stop. Thank you. Hari ke-8, gubernur datang ke area gunung menemui Tanet. Tanet memperkenalkan dirinya sebagai insinyur air. Saat beritanya terdengar, kebetulan dia sedang berada di Bangkok, jadi dia memutuskan untuk membantu. Tanet menjelaskan kalau dirinya, para warga setempat dan relawan yang dia kumpulkan sedang bekerja sama mencegah air gunung masuk melalui celah dan retakan ke dalam gua. Air dari gunung itulah yang menyebabkan derasnya arus air di dalam gua. Jika air dialihkan, ketinggian air di dalam gua akan turun. Tanet berkata, memompa air keluar dari gua tidak ada gunanya karena guanya berada di bawah. Air dari atas akan selalu masuk. Gubernur mendukung usaha Tanet. Namun ternyata ada hal yang harus dikorbankan jika ingin mengalihkan air secara maksimal. Mereka hanya bisa mengalihkan air ke lereng gunung di mana di sana terdapat sawah milik warga. Gubernur dan Tanet kemudian menemui petani setempat untuk membicarakan hal tersebut. Para petani bertanya, apakah anak-anak akan selamat jika mereka mengorbankan pertanian mereka? Jริงๆแล้วผมรับประกันอะไรไม่ได้ครับแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสรอดให้กับเด็กๆ เอาเลยเจ้าเปิดละออน Seluruh air dari gunung akhirnya dialirkan ke lereng dan mulai merendam sawah warga. Dalam ketidakberdayaan mereka, John bertanya-tanya apa yang anak-anak tersebut rasakan jika nantinya selamat. Ibu Chai, salah satu anak yang juga terjebak di dalam gua, mengundang biksu untuk memanjatkan doa di gua. Di hari ke-9, hujan akhirnya berhenti. Tapi Kapten Arnon meminta gubernur menunggu 24 jam agar air di dalam gua surut. Akhirnya, John dan Rick yang lebih siap diizinkan untuk masuk lagi ke dalam gua. Mereka berdua menyelam di hari ke-10 dengan dibekali kamera untuk merekam ketika melewati pertigaan. Sampai di pertigaan, mereka menyambung tali penanda dan melanjutkan masuk sampai di pantai Pattaya. Karena tidak menemukan apapun, mereka pun masuk lebih jauh lagi ke dalam gua. Di sebuah ruangan yang cukup besar, mereka mencium bau sesuatu. Mereka pun mencari tahu dari mana bau itu berasal dan berakhir menemukan 12 anak yang terjebak bersama pelatihnya berhasil bertahan hidup. Yeah, line. They're here. Hey. John memberitahu anak-anak tersebut kalau dia tidak bisa mengeluarkan saat itu juga. Tapi dia berjanji akan banyak orang lagi yang datang. Arm, kapten tim sepak bola yang sedikit bisa berbahasa Inggris, memberitahukan bahwa mereka semua lapar. John tidak membawa makanan, jadi dia meminta semuanya untuk menunggunya kembali besok bersama tim SEAL membawakan makanan dan juga dokter. John merekam wajah anak-anak sambil memuji keberanian mereka bertahan di dalam gua. Ketika ditanya bagaimana mereka bisa bertahan, Arm menjelaskan bahwa mereka adalah tim. Tentu mereka akan saling membantu.
Selain itu, ada pelatih yang menjaga mereka. Pelatih meminta maaf karena telah membahayakan anak-anak. Namun, anak-anak timnya tidak merasa begitu. Mereka mengatakan pelatihlah yang menguatkan mereka. Pelatih mengajari mereka bermeditasi dan membimbing untuk selalu berdoa. Ketika Rick melihat ada cekungan cukup besar di dinding gua, mereka memberitahu bahwa mereka berusaha menggali lubang dengan tangan untuk membuat jalan keluar. Winnie! This is to get out. Winnie! Good work. Arm berkata mereka semua mendengar suara menakutkan di dalam gua. John memberitahu itu hanya suara air, jadi tidak perlu khawatir. Sebelum mereka kembali, John dan Rick memberikan senter cadangan yang dibawa untuk membantu penerangan anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut ditemukan di ruang 9 yang berjarak 2,5 km dari pintu masuk. John dan Rick membutuhkan waktu sekitar 6 jam 12 menit untuk sampai ke sana. Tim SEAL sangat bahagia ketika tahu anak-anak dan pelatihnya masih hidup. Kabar tersebut secara cepat diketahui oleh semua orang dan media. Tidak seperti semua orang yang larut dalam rasa bahagia, John dan Rick justru kepikiran bagaimana cara mengeluarkan anak-anak tersebut. Setelah istirahat, mereka ingin membahasnya bersama gubernur dan yang lainnya. Namun, awak media ramai di depan pintu membuat mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Tak lama kemudian, gubernur datang menghampiri lalu meminta John dan Rick membuat pernyataan ke media. Rick kesal, dia berkata haruskah dia membuat pernyataan bahwa anak-anak sudah ditemukan lalu mengajak semuanya menonton anak-anak tersebut meninggal. Semua orang di dalam ruangan tersebut terkejut mendengar perkataan Rick. You just gotta handle him right. Now let's all watch them die. Rick kemudian menjelaskan, memompa air, membanjiri sawah, berdoa ke kuil hanyalah omong kosong. Meskipun tim SEAL akan masuk, anak-anak tidak akan pernah bisa keluar. Tidak peduli seberpengalaman apa penyelam tersebut, yang menjadi masalah adalah tidak mungkin menenangkan anak-anak untuk menyelam selama 6 jam melewati medan ekstrim di dalam gua. Rick menceritakan bagaimana petugas pompa air yang sebelumnya dia selamatkan hampir tenggelam karena mengalami panik total saat menyelam. Padahal itu sangat singkat dan petugas tersebut pun bisa berenang. Membawa anak-anak menyelam sepanjang perjalanan hanya akan membawa keluar mayat. Rick memang yakin akan menemukan anak-anak tersebut namun tidak menyangka dalam keadaan hidup. Esoknya di hari ke-11, anak-anak yang terjebak mulai bertanya-tanya kapan tim penyelamat akan datang. Pelatih mereka berkata tim penyelamat akan datang ketika semua sudah siap. Lalu mengingatkan bahwa ketakutan diciptakan dalam pikiran. Dia pun membantu anak-anak bermeditasi untuk menenangkan pikiran mereka. John dan Rick menghampiri base camp tim SEAL memberitahukan sedikit arahan pada tim penyelam yang akan masuk. Rick memberitahu ada penyelaman 250 meter dengan celah sempit tak selebar bahu menuju ke ruang 7. Di area pantai Pattaya yang tidak sepenuhnya terendam air, mereka harus melepas alat selam untuk menghemat oksigen. Setelah itu, kembali menyelam melewati terowongan dangkal, panjang dan berliku-liku. Panjangnya hanya 350 meter, akan tetapi tanpa jarak pandang. Menghadapi arus yang sangat deras, tanpa ruang kepala, dan ada celah di setiap tikungan yang sangat berbahaya. Di ujung itulah anak-anak yang terjebak berada. Dia juga memberitahu setidaknya mereka harus mencoba menghemat 2 atau 3 oksigen saat masuk agar bisa kembali. Rick tahu tim SEAL memang tangguh, namun penyelaman tersebut akan sulit bagi mereka. Dan ternyata benar, tim SEAL menghabiskan waktu 7,5 jam untuk sampai di terowongan dangkal. Mereka membawakan sedikit makanan dan tambahan baterai. Ada satu dokter militer yang ikut untuk memeriksa keadaan anak-anak dan pelatihnya. Kadar oksigen di dalam gua di bawah 16,2% yang normalnya di atas 20%. Karena saat masuk mereka gagal menghemat oksigen, hanya satu orang yang bisa kembali menggunakan sisa oksigen yang ada, sedangkan yang lain bergabung bersama anak-anak menunggu di dalam gua. Di hari ke-12, Ibu Chai mendatangi gubernur.
Dia bertanya apakah anaknya akan ikut diselamatkan karena keluarganya merupakan kaum San dari Myanmar. Mereka berada di luar perbatasan dan tidak memiliki kewarganegaraan. Setelah dijanjikan anaknya akan diselamatkan, dia kemudian bertanya, sampai kapan anak-anak harus bersabar menunggu dikeluarkan? Sudah 12 hari anak-anak di gua dalam keadaan gelap, dingin dan tanpa makanan yang cukup. Gubernur tidak bisa menjawab apapun. John dan Rick masih memikirkan solusi untuk mengeluarkan anak-anak. Rick hanya terpikirkan satu ide gila, yaitu meminta tolong Harry yang merupakan penyelam sekaligus dokter ahli anestesi. Mereka akan meminta Harry dan penyelam lain, yaitu Jason dan Chris untuk datang. Hari ke-14, Chris dan Jason sudah berada di sana dan siap menyelam. Chris ditugaskan untuk mengantarkan makanan sehari sekali selama 1 minggu. Chris masih muda, jadi Rick meminta Jason untuk mengawasinya. Jason. Keep telling. He's young. Remember young, Rick? Not that far behind. So, you are carrying 1 meal a day for 1 week for everyone in the camp. All right, okay. Jason membawakan anak-anak surat dari para orang tua dan juga kertas untuk mereka membalas surat orang tua masing-masing. Tidak hanya anak-anak, pelatih juga menerima surat dari para orang tua. Pelatih tidak menyangka para orang tua tidak menyalahkannya dan justru berterima kasih karena telah menjaga anak-anak. Hal itu membuat pelatih terharu. Sebelumnya, dia sangat takut dirinya akan disalahkan atas semua yang terjadi. Harry akhirnya datang. Rick langsung mengajaknya melihat gua. Mengetahui Chris dan Jason juga dipanggil datang, Harry merasa kemampuannya tak sebanding. John, Rick, Chris, dan Jason adalah penyelam yang hebat. Rick kemudian berkata Harry memiliki keahlian yang mereka berempat tidak miliki. Saat itu, Harry langsung paham kalau Rick dan John ingin mengeluarkan anak-anak dengan cara membius total. Harry menolak ide tersebut. Menurutnya, cara tersebut tidak etis dan juga berbahaya. John dan Rick mengakui itu ide gila, tapi mereka putus asa. Tidak ada cara lain lagi. Jika dibiarkan, anak-anak tersebut akan meninggal. Harry tetap saja menolak. Dia berkata dirinya datang untuk membantu menyelamatkan, bukan membunuh anak-anak. Hari ke-15, kadar oksigen di dalam gua sudah di bawah 16%. Mereka semua harus secepatnya dikeluarkan. Saman bersama tim SEAL hari itu akan masuk membawakan baju selam untuk anak-anak. Namun naas, di terowongan stalaktit yang berjarak 900 meter dari pintu masuk, tabung oksigen Saman tersangkut tali. Ketika mencoba melepaskan, semua oksigen di dalam tabung keluar dan akhirnya Saman pun meninggal akibat kehabisan oksigen. Hari itu, tiba-tiba Harry mengajak Rick berbicara. Dia berkata jika dukungannya benar, mungkin 1, 2, atau mungkin 3 dari anak-anak tersebut berhasil keluar dengan selamat. Tapi karena penyelaman dilakukan sedikitnya selama 5 jam, harus diberi suntikan tambahan di perjalanan. Masalah lainnya yaitu air liur. Meskipun menggunakan masker air, anak-anak mungkin tersedak air liur. Harry sendiri tidak tahu mengapa dirinya membicarakan hal gila tersebut. Dengan senyum penuh harapan, Rick berkata, 1 orang sudah meninggal, waktu anak-anak tersebut tidak banyak. Jika diam saja, anak-anak tersebut pasti meninggal. Jika meninggal saat dikeluarkan, setidaknya mereka sudah berusaha daripada diam menonton anak-anak tersebut meninggal. Mereka kemudian membicarakan ide tersebut dengan gubernur. Mereka menjelaskan bahwa itu cara satu-satunya. Anak-anak harus dalam keadaan lemas tak bergerak lalu dikeluarkan seperti paket. Sebagai ahli anestesi, Harry tidak bisa memberitahu seaman apa metode tersebut karena setahunya belum pernah ada yang melakukan. Secara teori bisa, akan tetapi mereka akan membius dalam kondisi efek tak terpantau. Terlalu banyak pernafasan akan berhenti, terlalu sedikit anak tersebut akan tersadar di dalam air dan bisa tenggelam. Setelah gubernur mendiskusikan dengan menteri, cara tersebut akhirnya diizinkan dengan syarat tidak boleh ada yang tahu termasuk para orang tua. Gubernur berkata, jika cara tersebut gagal, maka itu semua akan jadi kegagalannya semata. No one must know about the method you propose. Do your best. And if we fail, the failure is mine alone.
Hari ke-16, pembuatan bendungan dan pengalihan air ke lereng masih dilakukan sebelum hujan kembali turun. Pengalihan air membantu mengurangi arus di dalam gua sehingga memudahkan penyelam. Hari itu, semua media diusir pergi demi keamanan rahasia mereka. Sebelum menyelam, Harry mengajari John, Rick, Jason, Chris, dan penyelam lain bernama Connor dan Josh cara memberikan suntik tambahan. Setiap dosis hanya bertahan 30 menit. Mereka harus segera menyuntik ketika anak yang dibawa mulai sadar. Each dose should last about 30 minutes. Well done. But when they start waking, you guys are going to have to top them up immediately. Tim SEAL telah memasang lampu dan menaruh cadangan tabung oksigen di ruang 5. Mereka dibagi di beberapa titik untuk mengoper anak yang dibawa ataupun membantu bila butuh bantuan. Tim SEAL akan membantu memakaikan baju dan alat selam pada anak, sedangkan Harry bertugas memberikan suntikan pertama dan memastikan anak tersebut sepenuhnya tak sadar. Di hari pertama, mereka akan mengeluarkan 4 anak. Pelatih yang menentukan siapa yang akan dikeluarkan lebih dulu. Chai, anak yang paling kecil di antara semuanya, dipilih pertama. Namun, tidak ada masker wajah yang pas dengan wajahnya. Jadi dia pun digantikan dengan yang lain. Agar Chai tidak merasa khawatir, John berkata akan secepatnya mencarikan masker wajah yang pas untuknya. Begitu anak kehilangan kesadaran setelah disuntik, tangan dan kakinya akan diikat agar lebih mudah saat dibawa. Harry selalu mengatakan bahwa mereka akan dibawa oleh penyelam nomor 1 di dunia. He is the #1 diver. Yeah, it's good. Singkat cerita, akhirnya 4 anak sukses dibawa keluar dengan selamat. Meskipun sebelumnya, salah satu penyelam hampir kehilangan suntikan karena terjatuh. Selain itu, Arm, anak kedua yang dibawa, juga sempat berhenti bernafas. John sangat khawatir mereka dianggap pahlawan setelah menemukan keberadaan anak-anak tersebut. Tapi, mungkin mereka akan jadi pembunuh jika ada anak yang tidak selamat. Hingga operasi penyelamatan selesai, tidak ada yang diberitahu nama yang sudah maupun yang belum dikeluarkan serta bagaimana keadaannya. Hari ke-17, operasi penyelamatan dilanjutkan. Masih tersisa 8 anak dan seorang pelatih yang harus dikeluarkan. Hari itu, mereka akan mengeluarkan 5 anak dengan cara yang sama seperti hari pertama. Pengalihan air dari gunung ke lereng dan juga pemompaan air keluar dari gua masih saja terus dilakukan demi mempermudah proses penyelamatan. Beruntung, hari kedua berjalan lancar tanpa halangan yang berarti. Sayangnya, hujan deras kemudian turun saat malam hari, di mana besoknya mereka harus masuk lagi untuk penyelamatan kloter terakhir. Masker wajah ukuran kecil yang dikirim dari Bangkok juga sudah datang. Mereka berharap ukurannya pas dengan Chai. Hari ke-18, sawah luas di lereng gunung sudah berubah seperti danau karena terendam air. John dan yang lainnya yakin air di dalam gua akan meninggi. Tapi Rick lah yang akan memutuskan mereka bisa masuk atau tidak hari itu. Setelah melihat ketinggian air di jalan masuk gua, Rick memutuskan mereka akan tetap masuk. Akan tetapi mereka harus bergerak cepat sebelum air semakin tinggi. Masker yang disiapkan untuk Chai ternyata masih agak longgar. Akan tetapi tidak ada waktu lagi, semua harus keluar hari itu juga. Jason yang membawa Chai berkata, dia akan berusaha supaya Chai tidak terbentur dan akan memegangi masker Chai agar air tidak masuk. I'll keep it from bumping. I can hold it if I have to. That's your call. Semua anak-anak dan pelatihnya sudah dibawa. Kini giliran Harry dan tim SEAL yang tersisa untuk pergi keluar. Di tengah perjalanan, Chris tak sengaja terlepas dari tali yang membuatnya terseret arus dan anak yang dia bawa terlepas dari pegangan. Untungnya, dia masih bisa meraih anak tersebut. Namun tangannya tidak bisa menjangkau tali, tapi kemudian dia menemukan kabel listrik. Dia pun menyelam mengikuti kabel tersebut dan sampai di ruang 4.
Dia berhenti di sana menenangkan diri sambil memastikan anak yang dia bawa baik-baik saja. Rick yang menyelam terakhir membawa pelatih menemukan Chris. Melihat Chris sedikit panik, Rick memintanya menunggu Harry yang masih di belakang untuk membantu memeriksa anak tersebut. Tak beberapa lama kemudian, Harry pun datang. Harry menyuntikkan dosis lagi lalu menggantikan Chris membawa anak tersebut keluar. Hujan tak kunjung berhenti membuat arus di dalam gua semakin membesar. Tepat setelah semua anak-anak dan pelatih berhasil dikeluarkan, pompa air meledak. Tersisa tim SEAL yang belum keluar. Mereka harus berjuang keluar melawan derasnya arus air. Beruntung semuanya berhasil selamat walaupun beberapa terluka. Saat itu, Tanet yang berada di gunung mendapat kabar bahwa anak-anak yang terjebak dan pelatihnya berhasil dikeluarkan dengan selamat. Semua warga dan relawan yang membantu di gunung merasa luar biasa senang kerja keras mereka berhari-hari berbuah baik. Saat keluar dari gua, John, Rick, dan penyelam lainnya serta tim SEAL disambut tepuk tangan meriah oleh semua orang. Thank you, Captain. Setelah kembali ke ruang istirahat, Chris menangis serta meminta maaf mengenai tali yang terlepas. Dia berkata bahwa saat itu dirinya sempat terfikirkan untuk meninggalkan anak yang dia bawa. Gubernur memberikan ucapan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membantu penyelamatan. Di saat yang seharusnya bahagia tersebut, Harry mendapatkan kabar ayahnya meninggal dunia. Setelah itu, John dan semuanya kembali ke rumah masing-masing bersama kenangan luar biasa dari Thailand. Tidak lupa, Navy SEAL melakukan upacara penghormatan terakhir pada rekan-rekan mereka yang meninggal akibat infeksi darah saat penyelamatan. Anak-anak dan pelatihnya berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan sebelum akhirnya dipulangkan ke keluarga masing-masing. Pasca penyelamatan, gua terendam penuh selama 8 bulan ke depan. Sukarelawan mengalihkan sekitar 254 juta liter air dari gua. Petani yang mengorbankan sawah diberikan kompensasi dari pemerintah. Pelatih dan 3 anak yang tidak memiliki kewarganegaraan diberikan kewarganegaraan oleh pemerintah Thailand. Seperti itulah kisah memilukan bagi pesepak bola junior Thailand beserta pelatihnya. Mereka terjebak selama 18 hari di Goa Pam Luang. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.